Ya Pak, di mana tadi pagi saya juga sudah wisuda ya. Tadi saya sudah wisuda ya tadi pagi. Nah kebetulan saya tadi pagi tak bisa jemput Ustadz tadi. Ustadznya mohon maaf Ustadz, tak bisa jemput Ustadz tadi. Nah tentunya, aduh kalau digamit-gamit saya bukan lupa nih, jangan digamit-gamit lah. Insya Allah. Nah, tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Kalau di gamen-gamen ini, aduh. Ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan doa kepada saya, ya, yang sudah mendukung saya sampailah saya sekarang menjadi anggota Dewan, anggota DPRD. Tentunya ini semua berkat dari, nah ini berkat dari beliau nih, orang tua saya Pak ya. Nah ini semua berkat dari ayah dan ibu saya ya. Dimana beliau, doa beliau, akhirnya kalau ngomong orang tua ini sedih Pak. Sedih saya kalau ngomong orang tua ini. Ini semua berkat beliau nih Pak. Ya berkat doa dari bapak dan ibu saya ya. Dan tentunya hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan alhamdulillah insyaallah hari ini saya sudah menjadi bagian dari masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikianlah tadi sambutan Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Haji Irwan Syahril Sarjana Hukum. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita memasuki acara yang kelima, yaitu uraian hikmah Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW yang disampaikan oleh Ustadz Mumui Abdul Mukti SPDI, yaitu juara 1 aksi Indosiar tahun 2015, yaitu Akademi Sahur Indonesia ya, dari Lampung. Kepada Ustadz Mumui Abdul Mukti, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan ceramah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Bapak? Mumui salam sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salam Mumui dengan ikhlas pulang pengajian nemu duit 100 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsuti fi wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka tasyakuran sekaligus memperingati maulid baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah, ditambah-tambah iman oleh Allah, ditambah-tambah kekuatan Islam oleh Allah, lebih-lebih ditambah nikmat sehat panjang umur. Amin ya rabbal. Dulu waktu Mumuy di Indosiar, Mumuy punya guru namanya Ustadz Subki Al-Buguri. Beliau pernah menyampaikan, Mumuy, syukuri nikmat sehat itu, sebab bagian dari nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Beliau menceritakan, dulu ada artis yang viral, terkenal, namanya artis almarhum Olga Saputra. Kenal ibu-ibu? Olga Saputra ini dari rumah sakit Indonesia sampai rumah sakit Singapura menghabiskan biaya 20 miliar. Bayangin Bapak Ibu, kalau 20 miliar dibeliin tahu bulat, satu kotak kebagian semua, ya nggak? Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ditambah-tambahkan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad. Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan sosok Nabi yang berwajah indah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi yang kita rindukan. Mudah-mudahan kita bisa duduk bersama dengan Nabi di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal. Yang mulia, yang Mumuy hormati para ulama, para asatidz, tuan-tuan guru, mohon maaf tidak bisa Mumuy sebutkan satu persatu. Yang mulia, yang Mumuy hormati Bapak Haji Syahril dan Ibu Hajah Robiah. Mudah-mudahan Bapak Haji, Ibu Haji selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Allah luaskan hatinya, Allah luaskan pikirannya, Allah luaskan rezekinya, dimudahkan dari urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak Haji Irwan, Sarjana Hukum Dewan Pontianak Kota Barat. Pontianak Barat ya. Kota Pontianak Barat. Insyaallah. Maaf Pak. Ya mohon maaf. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mumuy duduk sama beliau, Masya Allah, hilang Mumuy. Karena beliau badannya gemuk. Amin, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah. Amin. Yang Mumuy hormati dan tak lupa hadir di tengah-tengah kita tokoh kita Bapak Dr. Haji Mulyadi. Mudah-mudahan senantiasa beliau selalu dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh yang lainnya mohon maaf tidak bisa Mumuy sebutkan satu persatu. Dan tak lupa qoriah cilik. Nih karena memang yang ceramahnya kecil, qoriahnya juga kecil. Mudah-mudahan qoriah senantiasa ilmunya bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon jenazah yang Mumuy muliakan. Dan tak lupa keluarga besar, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Grup hadrah pembawa acara yang Mumuy banggakan. Dan tak lupa teman-teman Mumuy itu yang kecil-kecil yang Mumuy cintai, anak-anak ibu bapaknya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bapak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Istri tercinta Mumuy, alhamdulillah Pak Haji Irwan Mumuy ini masih pengantin baru 2 tahun. Minta doanya supaya rumah tangga Mumuy langgeng ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mumuy bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah malam ini bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Yang ada di hadapan Mumuy ini Mumuy yakin adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Kelihatan kalau orang-orang soleh dan soleha, mukanya bercahaya kalau kena lampu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Mumuy ucapkan mabruk, selamat untuk Bapak Haji Irwan yang telah dilantik menjadi DPRD Kota Pontianak Barat. Berkah. Amin ya rabbal. Dan Mumuy ucapkan selamat mabruk atas wisuda gelar S1 Sarjana Hukum. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Sebetulnya tadi Mumuy turun dari pesawat, bandara dijemput oleh beliau. Tapi karena beliau wisuda hari tadi, yang jemput akhirnya Bapak Hamdan ATT. Ada Bapak Mahdi, ada lagi Bapak Parupe ya. Masya Allah, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kira-kira yang di belakang ibu-ibu kelihatan gak Bu? Nggak kelihatan. Kasihan deh loh. Maaf ya Bu. Yang sebelah sana masih hidup.
Alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat aja, gak panjang yang Mumuy sampaikan. Dan mungkin ibu bapak bertanya-tanya, mohon maaf, ibu-ibu, ada yang pernah lihat Mumuy belum sebelumnya? Sedikit perkenalkan diri Bapak Ibu. Mumuy, nama sudah jelas tadi disebutkan, Mumuy Abdul Mukti. Dan kebetulan alhamdulillah Mumuy lahir di Lampung dan keturunan orang Jawa Barat. Usia berapa? Usia 29 tahun. Alhamdulillah. Minta doanya supaya berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang kita peringati malam ini adalah sosok Nabi yang dimana beliau lahir dan sampai meninggal tidak lain perjuangannya adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Al-Quran, mengenal salat, dan alhamdulillah kita mengenal iman. Mudah-mudahan kita mati meninggal dunia membawa iman. Amin ya rabbal. Ibu bapak, Nabi menyampaikan, kata Nabi, ana ibni Zabihani, aku, kata Nabi, keturunan dua orang yang hampir disembelih. Sayyid Abdullah, ayah Nabi Muhammad, saat itu hampir disembelih karena beliau nama keluar dari undian. Saat itu diundi, yang keluar nama ayah Rasulullah, Sayyid Abdullah. Dan pada akhirnya nama itu ditukarkan dengan unta, dengan kambing, 100 kambing. Dan hampir beliau disembelih saat itu ketika dalam undian. Kata Nabi, yang pertama, aku adalah keturunan yang hampir disembelih ayahku sendiri. Yang kedua, kakekku. Siapa? Nabi Ismail alaihi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus sampai ke atas sanad keturunannya sampai kepada Nabi Ismail, terus kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu istrinya dua, Bapak Ibu. Halo? Nabi Ibrahim itu istrinya dua, Pak Irwan. Pak, dua Pak. Hei Pak, dua. Nabi Ibrahim dua Pak. Dua. Insya Allah. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Lama gak punya anak Bapak Ibu. Disinilah ada keturunan kalangan Bani Israel, ada keturunan dari kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Arab, ya. Siti Sarah saat dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim belum punya diberikan keturunan oleh Allah. Melamun Nabi Ibrahim, duduk Nabi Ibrahim meratap di malam hari, mengingat bahwasannya beliau butuh generasi yang melanjutkan agama tauhid ini, agama la ilaha illallah. Terasa oleh Siti Sarah
suami saya ini sedang berduka, suami saya ini sedang berpikir. Didatangi oleh Siti Saroh, wahai suamiku, aku paham apa yang kau pikirkan. Kau memikirkan keturunan, betul? Betul wahai istriku. Apa kata ini Siti Saroh? Ya, begitu menyebutkan, ditanya, kalau engkau pengen punya keturunan, karena aku belum kunjung diberikan keturunan oleh Allah, silahkan engkau wahai suamiku menikah lagi. Begitulah Siti Saroh, istri yang luar biasa. Pak Haji Irwan pernah enggak istrinya? Kalau Mumi pernah Pak Haji, pernah Pak Haji Sahril pernah Pak Haji. Mumi pernah sama istri, Bapak boleh menikah lagi. Mumi dipanggilnya Bapak sama istri. Mumi manggil istri Mumi Umma, karena kita cita-cita pengen punya anak 15. Mantap. Lumayan anak 15, Masya Allah. Tetangga Mumi di Lampung anaknya 15. Begitu hari raya Idul Fitri kumpul, anaknya sukses semua. Anak dari satu anak ngasih duit ke orang tuanya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Anak 15 juta. Masya Allah. Begitu bapaknya dapat duit 15 juta, diberikan kepada istrinya, kepada ibunya. Ibunya bukan sedang, malah nangis. Heran suaminya, heran bapaknya. Ibu, kenapa ibu nangis dapat duit? Nyesal saya Pak. Nyesal kenapa? Nyesal saya nggak bikin 30. 30 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Masya Allah. Apa kata Siti Saroh? Wahai suamiku, silahkan engkau menikah lagi demi keturunan, demi tegaknya ini agama tauhid. Tapi Nabi Ibrahim tidak besar kepala. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Wahai istriku, kendati pun kau mengizinkan aku menikah lagi, tapi kuserahkan urusan istri ini kepada engkau. Kuserahkan calon wanita yang kedua akan kunikahi kepada engkau. Begitulah bijaknya Nabi Ibrahim, walaupun ditawari nikah tapi dikembalikan. Jika engkau ridho, silakan engkau carikan untuk aku yang kedua. Kalau kita kan enggak, bapak-bapak, enggak, disuruh nyari sendiri. Betul enggak? Ya Allah, di kontak HP tulisannya nama kontaknya tukang cilok. Ternyata istri lebih peka. Ternyata CCTV di rumah lebih tajam daripada CCTV Indomaret. Oh, ibu-ibu perasaannya mudah. Ibu-ibu jangan pernah main-main dengan wanita, bapak-bapak. Wanita itu punya feelingnya kuat. Dan wanita itu perasa. Oh, makanya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Betul? Ya, karena memang wanita ini istimewa. Kata Nabi, khuliqatil mar'atu min tila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Karena perempuan bukan untuk diinjak-injak. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari kepala? Karena perempuan bukan sebagai seorang pimpinan. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tangan, dari tulang tangan? Karena perempuan bukan untuk dipukul atau ditampar. Kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok? Karena perempuan hakikatnya adalah untuk dilindungi, dijaga, dan terutama kita jaga perasaannya. Tulang yang bengkok jangan kau luruskan secara langsung, bapak-bapak, bisa patah. Luruskan pelan-pelan. Keras jangan terlalu keras, lembut jangan terlalu lembut, yang sedang-sedang saja. Ya Bu, ibu-ibu, betul ibu-ibu. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di hadapanmu ini ibu-ibu salehah semua, ahli surga, amin. Mumu yakin nanti yang masuk surga duluan ibu-ibu. Kalau masuk surga
surganya duluan, matinya pun duluan. Tapi benar, nanti di akhirat yang duluan masuk surga itu dari kalangan wanita, bukan laki-laki. Kita telat pagi, kita mah akhir. Ini perempuan-perempuan yang duluan nih masuk surga. Nabi lagi buka pintu surga, nanti ada emak-emak yang nyerobot. Kaget Nabi, mama ini siapa? Maka kata emak-emak ini ngejawab, ya Rasulullah, saya adalah seorang ibu yang ngurus anak-anak saya yatim dan saya menjadi janda. Dan anak ini saya urus dari kecil sampai besar menjadi orang saleh. Dan Allah persilahkan saya masuk surga. Alhamdulillah. Ternyata nggak usah nunggu di akhirat perempuan yang nyerobot-nyerobot. Di dunia saja yang sering nyerobot-nyerobot perempuan. Betul? Kadang-kadang sen kanan nyerobot ke kiri. Betul? Itu ibu-ibu di Lampung, bukan di Pontianak. Di Lampung, bukan di sini. Di Lampung. Dan di Lampung kabarnya pindahan dari sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai istriku, silahkan kau carikan untuk keturunan nanti ke depannya. Maka Siti Saroh mengatakan, di rumah kita sudah ada. Siapa? Siti Hajar. Siti Hajar ini keturunan orang Afrika. Kulitnya hitam gelap, tapi wajahnya walaupun hitam-hitamnya hitam manis. Masya Allah. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Gak lama kemudian Nabi Ibrahim diberikan keturunan dari Siti Hajar, Ismail alaihi. Disinilah mulainya di mana Nabi Ismail dibawa dengan Siti Hajar ke lembah yang panas, ke lembah yang luar biasa. Jangankan orang-orang mau membuat tempat, datang pun tidak mau di lembah ini. Dan saat ini lembah itu yang menjadi tempat berkumpulnya orang seluruh dunia, yaitu kota Mekah Haramain. Makanya satu-satunya Nabi yang lahir di Mekah, yang lahir di tanah Arab, hanya baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Siti Hajar punya anak Nabi Ismail, punya anak, cucu, terus sampai Nabi Muhammad. Siti Saroh nggak lama pun punya anak Nabi Ishak, punya anak, terus ke bawahnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, kalau Nabi Muhammad garis keturunannya dari Nabi Ismail, Nabi Isa garis keturunannya dari Nabi Ishak. Mereka adalah bersaudara, mereka adalah sepupuan, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk yang perjuangannya luar biasa adalah baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Ibu, halo, pengen ketemu Nabi Muhammad? Pengen ketemu Nabi Muhammad? Insya Allah perbanyak membaca sholat. Ini temanya, mana temanya? Oh, nggak ada. Udah nunjuk ada tema. Temanya kita makmurkan sholawat. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah, wallahu a'lam bil muradih. Artinya sesungguhnya Allah dengan para malaikat membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan salawat salam kepada Nabi yang agung, Nabi besar Nabi Muhammad. Ayat ini ulama banyak menafsirkan. Dilihat, pertama Allah ingin memberikan informasi. Yang kedua, Allah mengajak kepada hamba-hambanya untuk memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad dengan bersolawat kepadanya. Ialah dengan solawat-solawat yang kita pujikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam tafsir Ruhul Bayan
Ada salawat Allah, ada salawat malaikat, ada salawat orang beriman. Salawatnya Allah itu bukan salawatnya seperti kita. Salawatnya Allah itu bukan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, bukan. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah sebuah pujian. Ya. Yang kedua, salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah sebuah syafaat, yang itu syafaat akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu nabi yang istimewa. Nabi Muhammad itu nabi yang luar biasa. Basyarun lakal basyar, manusia tapi manusia yang luar biasa. Bu, Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa. Kalau kita mah biasa di luar. Sebetulnya Bapak Ibu, kita dengan Nabi Muhammad ini sama-sama manusia. Cuman bedanya dikit. Bedanya cuman sedikit kita dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi Muhammad itu sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Maka mudah-mudahan kita bisa ikutin akhlaknya Nabi Muhammad, bisa berbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah mau sholawat yang pendek, mau sholawat yang panjang. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Ngeriyah, dan masih banyak lagi sholawat-sholawat yang lainnya. Ustadz, boleh nggak sholawat pakai nada dangdut? Silahkan. Kan banyak sekarang sholawat-sholawat yang pakai nada dangdut. Kan ada tuh anak-anak hadroh yang sekarang. Banyak tuh. Ada lagi sholawat-sholawat yang dulu ibu-ibu kalau qasidahan kayak tadi, masya Allah, sholawatnya istimewa. Ya, Mumuy pernah ngajarin ibu-ibu ngaji. Begitu pengajian sholawatan ibu-ibu luar biasa. Ada yang sholawatnya begini. An-Nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanarul kulluman An-Nabi sallu alaih tullah alaih wa yanarul barakat kulluman. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang rindu itu terkadang gak kerasa. Mulut kita yang keluar adalah pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau kita rindu dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku bersamaku di surga, amin. Bu, cinta perlu bukti, Pak. Nggak cuma sekedar ucapan. Perlu bukti. Nabi Muhammad, ya. Kalau mau makan, kita ingat Nabi Muhammad. Mau tidur, kita ingat dengan Nabi Muhammad. Seperti mana orang yang lagi dimabuk cinta. Kan ada lagunya. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat, mau apapun teringat padamu. Oh kekasih, ku menangisku karena ku bersedih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini majelis maulid apa majelis dangdut ini? Kok malah pada nyanyi ya, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak banyak yang mau disampaikan Bapak Ibu berbicara tentang sholawat. Ada orang yang mulutnya ini enggan baca sholawat, dan dia mendapatkan ancaman dari Rasul. Disebutkan dalam kitab Tangkihul Qaul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yara wajhi salah satu anfusin. Nanti di akhirat ada
tiga golongan orang-orang yang gak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Siapa mereka? Yang pertama, mereka yang mulutnya pelit membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Na'udzubillahi min. Bu, Pak, nanti di akhirat kalau orang yang gak pernah baca salawat, lidahnya warnanya hitam. Dan nanti di akhirat orang yang istiqomah membaca salawat, lidahnya warnanya putih. Allahumma sholli ala Muhammad. Perbanyak baca salawat, istiqomahkan baca salawat. Jangan pelit salawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah yang membawa syafaat agung. Dan lewat salawat kita mendapatkan syafaat agung. Diceritakan dulu, oi bu pak, dulu ada orang yang mau berangkat haji, tapi jalan kaki. Di tengah-tengah rombongan orang mau berangkat haji ini, ada ayah, ada bapak. Bapaknya meninggal, anaknya kaget, anaknya heran, anaknya sampai kebingungan. Bukan bingung karena bapaknya meninggal, bingung setelah dilihat bapaknya begitu setelah meninggal, jenazahnya berubah menjadi babi. Kaget, sehingga ini anak malu. Dia mandiin sendiri, dia kapanin sendiri, dia sholatin sendiri ini bapaknya, dia kubur sendiri. Dan singkat cerita, ini anaknya malam mimpi ketemu dengan bapaknya, dan di sebelah bapaknya ada sosok yang mulia, sosok yang agung, wajahnya indah. Sehingga ini anak nanya, wahai ayah, saya ngelihat ayah kemarin wajah ayah berubah menjadi babi. Kenapa sekarang wajah ayah berubah menjadi ganteng, menjadi tampan, menjadi manusia biasa yang luar biasa? Lihat wajahnya yang indah. Maka kata ini bapaknya bilang, nah, semasa aku hidup dulu, aku pernah berbuat maksiat, aku banyak berbuat maksiat, bahkan aku salah satu orang pemakan riba, aku adalah salah satu orang yang makan yang haram, sehingga wajahku ditujukan oleh Allah menjadi babi. Tapi setelah Nabi Muhammad memberiku syafaat, dan alhamdulillah karena aku istiqomah membaca salawat sehari semalam 1000 kali, Nabi Muhammad mengusap wajahku dan wajahku berubah menjadi normal seperti manusia biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqomah baca salawat, amin ya robbal. Bu, pengen punya anak yang soleh, pengen istiqomahkan baca salawat ya bu. Mumui kalau diminta air sama orang, kadang kan ada orang bawa air minum, Ustadz tolong doakan anak saya. Mui paling cuma titipan guru Mumui. Iya, kata guru Mumui, bacain sholawat supaya berkah. Pak, bapak juga boleh pak, kalau punya istri mulutnya keras kepala. Mau Mui berikan ilmu pak? Nih pak denger, kalau bapak pengen punya istrinya yang berbakti, nggak keras kepala, nanti malam boleh bapak amalkan ini. Apa itu? Kalau istri bapak sudah tidur, pegang kepalanya pak, bacakan ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Terus sampai selanjutnya berapa kali? 3 kali, pegang kepalanya. Setelah bacakan ayat ini, nanti malam pak, pegang dadanya. Dan pegang dadanya, sentuh dadanya, bacakan ayat ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Terus dan selanjutnya berapa kali? 3 kali. Insya Allah itu akan jadi cahaya dalam pikirannya, akan jadi cahaya dari hatinya. Amin ya rabbal. Terus kata ibu-ibu, Ustaz, bagaimana doa untuk suami? Cukup ibu-ibu sediakan air minum di gelas, bacakan sholawat. Kalau suami nggak pernah bangun subuh, bacakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustaz, sudah saya siram dengan air, pakai baca sholawat, kenapa masih belum bangun? Ganti, jangan pakai air 1 gelas, tapi 1 ember. Jangan ya bu ya,
cukup bangunkan suami kita untuk diajak sholat subuh insya. Perbanyak baca solawat. Ini solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad ialah dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, orang kata Nabi yang gak akan pernah melihat wajahku. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Nauzubillahimin. Bapak Ibu mohon maaf, jangan sampai maulid Nabi cuma seremonial saja. Ayo ikuti Nabi Muhammad, ikuti akhlak-akhlak Nabi Muhammad yang dimana kata Nabi, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Aku diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan Ya Allah, akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Insya Allah kita amalkan sedikit demi sedikit. Kira-kira mau sampai jam berapa? 12. Pak Haji Irwan sampai jam berapa? Sampai jam 12. Ibu sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam 12. Insya Allah Mumui nggak bisa lewat dari jam 10. Kenapa? Karena anak kecil nggak boleh tidur malam-malam. Takut kena penyakit. Jadi mohon maaf. Ya mohon maaf. Ya, Mumui kalau pengajian malam memang nggak bisa larut malam. Makanya wajar kalau Ibu Hajah tadi ngorek-ngorek kakinya Pak Irwan. Ini nggak boleh malam-malam gitu kan, yang ceramah anak kecil nih gitu. Jadi mohon maaf ya. Kalau Mumui dibilang anak kecil udah biasa Pak Haji Irwan. Kemarin Mumui belum lama ini ngisi di Palembang, Kabupaten Lahat, Palembang. Yang ngundang istri Bupati PJ, Pak Ridwan, Pak Farid. Jamaahnya ibu-ibu semua. Begitu Mumui duduk di depan, ada istrinya Kabak Kesra Pak Haji Irwan. Ya, begitu istrinya datang nih, begitu datang nyubit pipi Mumui, imut amat. Persis tadi kayak ibu-ibu yang di sana. Begitu Mumui lewat ke sini, ibu-ibu ada yang ngomong, ya Allah, kecil amat. Ini istrinya Kabak Kesra cubit pipi Mumui sambil ngomong, lucu amat gitu. Mumui diam aja. Selesai. Dari Mumui begitu selesai Mumui tausiah dan Mumui selesai tausiah nyamperin lagi. Ini istrinya Kabak Kesra ngomong, Ustadz minta maaf. Saya kira Ustadz anaknya Ibu RT. Allahu Akbar. Diminta doanya Bapak Ibu supaya Mumui berkah, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Yuk pelan-pelan kita ikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit demi sedikit insya Allah. Yang ketiga orang yang gak bisa ngelihat wajah Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillahimin. Bapak Ibu, terutama kita anak laki-laki, jangan pernah kalian sekali-kali menyakiti perasaan hati orang tua. Sedikit pun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ridho kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillahimin. Allah sudah ancam dalam Al-Quran, bahkan ketauhidan kepada Allah dan kebaikan kepada orang tua disandingkan di ayat-ayat Allah di Al-Quran. Artinya apa? Betapa orang tua itu agung di hadapan Allah. Kenapa? Tidak akan mendapatkan ridho Allah sebelum orang tua meridhoi ini anak. Wahai kalian anak-anak muda yang belum pada nikah, jangan dulu mikirin jodoh. Pikirkan dulu bagaimana kalian membahagiakan orang tua. Insya mohon maaf, dulu waktu Mumui masih kecil, dulu waktu masih kecil, Mumui ini keluar dari Indosiar 2015. Ya, keluar dari Indosiar 2015, berangkat dari Lampung Pak Haji Irwan naik mobil pisang.
Mobilnya mobil losbak, berangkat dari pesantren. Ya, jam 1 malam Mumuy berangkat dari Lampung ke Jakarta, naik mobil losbak, mobil pisang. Hari Jumat sore nyampe di Jakarta Barat, dan hari Sabtu alhamdulillah audisi pesertanya kurang lebih 3.000 peserta. Dan alhamdulillah begitu Mumuy daftar audisi dan Mumuy masuk, dan panitia tanya, maaf dek, ini bukan aksi junior, tapi ini aksi senior. Mumuy keluarin KTP, heran panitianya ini, bilang, oh ternyata kecil-kecil tua. Inilah generasi Upin Ipin. Kan Upin Ipin dari dulu sampai sekarang SD terus, nggak gede-gede. Masya Allah, lolos Mumuy alhamdulillah, masuk 40 besar, lolos lagi 30 besar, lolos lagi 20 besar, sampai di 10 besar, 5 besar, 3 besar. Alhamdulillah 2015 di bulan suci Ramadan Mumuy dinobatkan juara 1 aksi Indosiar. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saat itulah kata orang tua Mumuy, bapak pengen beli motor. Alhamdulillah, izin Allah, rezeki dari Allah, Mumuy belikan motor. Mumuy, kita ini pengen bikin rumah yang layak untuk nanti kita berkumpul. Alhamdulillah selesai bikin rumah. Artinya apa? Mumuy ini tidak hebat. Yang hebat ini adalah orang tua Mumuy. Mumuy ini tidak hebat. Yang hebat ini adalah doa ibu Mumuy. Yang membuat Mumuy hebat ini bukan karena Mumuy pintar, bukan karena Mumuy cerdas, tapi karena ada tangisan ayah dan ibu yang mendoakan anaknya supaya sukses dunia akhirat. Hei Pak Haji Irwan, janganlah kau besar kepala Pak Haji. Pak Haji tidak akan menjadi dewan tanpa doa ibu. Pak Haji tidak akan jadi anak yang hebat tanpa doa bapak dan ibu. Oke? Ini anak kecil ngelunjak ya Pak. Masya Allah, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, amin. Amin ya Rabbal. Kita doakan Pak Haji Irwan sehat panjang umur, amin. Yang lain udah mati semua, tinggal Pak Haji aja sendirian aja. Allahu Akbar ya. Ini Masya Allah. Kalau sudah menikah wahai anak-anak muda, abang-abang, mas-mas, kalau udah nikah mah repot. Tanyain kalau nggak percaya bapak-bapak yang di belakang Mumuy, udah pada nikah. Oh, mau bakti sama orang tua aja susah. Istri-istri yang ngelihat suaminya berbakti kepada ibu bapaknya, tapi istrinya cemberut-cemberut. Ada. Ibu-ibu, dukung suamimu berbakti kepada ibunya. Wahai istri-istri, dukung suamimu berbakti kepada orang tuanya. Ya Bu, Mumuy bisa pastikan kalau ada istri yang tidak mendukung suaminya kepada orang tuanya berbakti tanpa alasan, Mumuy bisa pastikan pasti bisa melahirkan anak-anak yang durhaka. Diam kan ibu-ibu, mikir dia kan. Nampaknya memang begitu yang terjadi. Nauzubillahimin. Tapi mohon maaf Bu, nih kita para suami, Bu, halo, nih kita para suami nih, ini walaupun kecil suami Bu. Maaf, nih kita nih Pak, para suami berpikir keras bagaimana caranya membahagiakan istri dan orang tua. Ya, makanya mohon maaf, ibu-ibu harus pandai-pandai lihat suami. Ya, ibu pernah nggak tanya sama suami, Papa hari ini bahagia nggak sih Pak? Pernah nggak ibu tanya, Bapak hari ini Bapak baik-baik aja kan? Pernah nggak Pak ditanya gitu sama istri? Pak hari ini Bapak bahagia nggak sih? Pernah nggak tanya sama istri? Pernah nggak? Yang di atas panggung, bapak-bapak, pernah nggak ditanya sama istrinya, Papa hari ini bahagia apa nggak Pak? Pernah nggak? Nggak pernah. Bu dengerin, kalau ibu ngelihat suami jam 12 malam duduk di teras rumah sambil ngopi 1 gelas, nyerudut kopi 1 gelas, minum kopi 1 gelas, terus menghisap rokok
baik-baik saja. Betul, betul nggak Pak? Kalau ibu-ibu ngelihat suami yang demikian, datang ibu, pegang pundaknya, katakan, wahai suamiku, semangat. Aku dan anak-anakmu akan mendampingimu ila yaumil kiamah. Oh, full lagi nih baterainya, alhamdulillah. Tapi apapun bentuknya, bapak-bapak adalah suami yang insya Allah bekerja keras untuk keluarganya, terutama untuk istri dan anak-anaknya. Pak, bahagiakan istrimu Pak, maka insya Allah hidupmu dibahagiakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kemarin Mui belum lama ada suami yang curhat sama Mui, Ustaz, kenapa sih ibu-ibu itu sebelum nikah dia wajahnya cantik? Tuh perempuan-perempuan sebelum nikah wajahnya cantik, make upnya tebal-tebal, bibirnya merah-merah sebelum nikah. Tapi kenapa setelah nikah mereka tidak mau bermake up? Kenapa mukanya berubah? Maka Mui katakan, kalian suami, sebetulnya istri itu bukan tidak cantik. Istri itu bukan tidak cantik, karena istri itu kurang biaya. Betul? Bukan kurang cantik, tapi kurang biaya. Betul. Kalau udah dibiayain mah dipoles mah cantik lagi ya Bu. Betul. Masya Allah. Makanya Mumuy ini Bu Pak, kalau sama istri, walaupun Mumuy sibuk maulid pengajian, Mumuy 2 bulan di Pak Haji Irwan berturut-turut sampai dari mulai September sampai sekarang insya Allah jadwal masih padat. Minta doanya supaya sehat panjang umur. Doain supaya cepet gede. Ya. Ini Mumuy sama istri ini kalau walaupun sibuk apapun 1 bulan, dalam 1 bulan sesibuk apapun ada 1 hari jadwal kami jalan-jalan berdua. Istri yang bawa mobil, Mumuy yang di sebelahnya. Sampai ada tukang parkir ngomong, Bu, itu anaknya. Nah istri, ya kadang-kadang Mumuy ngomong sama istri, kalau mau beli make up ngomong, siap. Kadang-kadang kan suami ini kurang peka. Bener nggak Bu? Jujur Bu, Mumuy ini suami yang kurang peka. Maka istri harus paham kalau suaminya kurang peka ngomong. Hei Bu, karena kita ini para suami kurang peka. Betul? Ya Masya Allah. Alhamdulillah Mumuy sama istri jalan 2 cari make up buat istri. Kenapa? Karena istri Ustadz harus cantik. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Dan insya Allah ini amanah dari orang tua Mumuy. Mumuy, ratukan istrimu maka rezekimu akan seperti rezeki raja. Kalau ada suami rezekinya seret, mungkin istrinya kurang diratukan. Betul ibu-ibu? Dengar tuh, mereka pada demo Pak. Masya Allah. Ibu, jadilah wanita-wanita yang sabar, yang ikhlas, yang ridho. Amin ya Rabbal. Mohon maaf Pak, baik-baiklah di hadapan wanita, terutama istri kita. Nih, mohon maaf, kita ini para suami, walaupun memang kita ini gagah di luar, di rumah nggak bisa main-main kita Pak. Ya, Pak Dewan boleh keren di kantor, Pak Dewan boleh keren di luar, tapi kalau udah nyampe rumah Pak Dewan bukan lagi dewan tapi suami. Mumuy tahun kemarin misi di Kodim 021 0421, isinya TNI semua. Mau sampaikan kepada mereka, hei kalian bapak-bapak TNI, kalian wajah kalian boleh garang, wajah kalian boleh seperti singa kalau di luar, tapi tidak untuk di rumah. Sekarang garangnya TNI kalau di luar, di rumah tetap dia Hello Kitty. Nggak bisa main-main kita ngadepin perempuan-perempuan loh Pak. Betul. Oh, yang tadinya singa begitu perempuan jangan, mendadak jadi gila kita. Yang tadinya pinter, istri langsung dibentak sama suami, dibentak sama istri, jangan, berubah menjadi bodoh. Masya Allah. Ya, ini mohon maaf. Makanya Pak hati-hati sama perempuan. Ya,
soleha pengen? Siti Mutia, ikutin Siti Mutia, sahabat Nabi. Sahabat perempuan Nabi namanya Siti Mutia. Punya amalan 3. 1, Siti Mutia kalau datang suaminya nyediain kain lap. Kedua, Siti Mutia kalau suaminya makan dia sediakan cambuk. Yang ketiga, kalau mau tidur dia sediakan gunting. Maksudnya apa? Pertama, Siti Mutia kalau datang suaminya sediain kain lap. Kalau suaminya berkeringat dia lap keringatnya. Itu suami. Itu istri yang luar biasa tuh Siti Mutia. Ya Bu, boleh diterapkan sama ibu-ibu. Pulang dari pengajian lihat muka suami kalau keringatan siapin lap. Kalau Siti Mutia bukan cuma dia lap di muka, cuma ngelapin keringat-keringat suaminya, tapi Siti Mutia cium-cium keringat dari suaminya. Ya, ya ibu-ibu boleh ikut begitu. Lapin ketek suami. Habis itu cium sama ibu-ibu, insya Allah pingsan. Mabok. Ya, ini mohon maaf. 1. Yang kedua, Siti Mutia kalau suaminya makan dia sediakan cambuk. Maksudnya apa? Kalau suaminya komplain dari ini makanan, wahai istriku, ini masakannya kurang asin, Siti Mutia suguhkan cambuk. Bahkan Siti Mutia yang ngomong sendiri, wahai suamiku, seandainya ada makanan ini yang tidak enak, silahkan kau sampaikan dan cambuk tubuhku ini. Oh, begitulah Siti Mutia. Kalau kita kan enggak, Pak. Enak gak enak kita jangan komplain, Pak. Yang ada istri kita pada marah, makan yang benar. Saya udah capek ngurusin dari pagi sampai siang, masak ngurusin anak loh. Tapi memang benar ibu-ibu tuh hebat. Hebat ibu-ibu itu ngurusin rumah dari pagi sampai sore. Makanya ibu-ibu tuh otaknya dua-duanya jalan semua, beda sama laki. Kalau laki pegang HP, otak kirinya doang yang jalan, otak kanannya nggak jalan. Perempuan enggak. Ya, bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Itu ibu-ibu. Tangan kanan dorong tempe, tangan kiri gendong anak, kaki ngepel. Bener. Bener nggak ibu-ibu? Hebatnya ibu-ibu, beda dengan kita bapak-bapak. Betul? Ah, Masya Allah. Ibu-ibu, ikuti Siti Mutia. Ya, ngomong. Sengaja kalau nggak pakai cambuk ya sengaja ngomong, papa kalau makanan ini agak asin ngomong aja nggak apa-apa. Besok diperbaiki. Oke? Pernah begitu Pak? Pernah? Pernah begitu istri kita ngomong pernah? Enggak. Yang ketiga, ya, Siti Mutia punya amalan yang soleha. Kalau mau tidur, Siti Mutia ngomong sama suaminya, wahai suamiku, nih bu, nanti mau tidur ngomong sama istrinya, sama suami ngomong, ya bu ya, wahai suamiku, kalau seandainya mulai dari bangun tidur sampai saat ini mau tidur lagi, ada lisanku yang menyakiti perasaanmu, silahkan potong lidahku. Luar biasa. Kalau istri kita mau tidur, apa? Bangun tidur, apa? Mau makan, apa? Istri orang Lampung, bukan orang sini. Dan orang Lampung kabarnya dari sini juga pindah. Ibu-ibu sekarang bangun tidur bukan nyariin suami malah nyariin. Bangun tidur bukan nyari suami malah nyariin. Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini adalah ibu-ibu solehah semua, melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya ibu-ibu istimewa, diistimewakan oleh Nabi Muhammad. Lagu paling banyak buat ibu-ibu, terutama lagu ibu. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat. Ayah kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Beres tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Sebab kenapa? Karena kita menjadi umat yang istimewa, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi yang bekerja keras, Nabi yang memang dia tidak memikirkan diri dan keluarganya, yang dia pikirkan adalah ummati, 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 umatku, umatku. Mudah-mudahan apa yang sudah dikorbankan keluarga besar untuk maulid Nabi ini, mungkin balasannya akan lebih apa yang dikeluarkan oleh keluarga besar. Amin ya rabbal. Dan insya Allah orang-orang yang sedekah infak untuk maulid Nabi, rezekinya tidak akan pernah surut ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya pengen mengui Pak Haji Irwan menyampaikan yang panjang ya, karena waktu juga udah malam dan besok insya Allah mengui pulang ke Lampung lagi, ada acara kembali, minta doanya supaya sehat panjang umur ya. Pokoknya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus ya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Burung gagak, burung pipit, burung jalak, burung merpati, itulah nama-nama burung. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yuk kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah berikan kemudahan kepada kita dunia dan akhirat, agar Allah izinkan kita menatap wajah Nabi Muhammad, agar Allah izinkan kita bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi yang kita rindukan, kekasih yang kita rindukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mudah-mudahan yang berkumpul malam ini, keluarga besar Bapak Haji Sahril, keluarga besar Bapak Haji Irwan, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mengorbankan pikiran, tenaga, hartanya, semuanya yang sudah dikorbankan, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ma'bud hamda syakirin, hamda naimin, hamda yu'afin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama jukal karim adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi biha min jamil ahwali wal afat, wa taqlina biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfa'una biha inda al darajat, wa tubaliguna biha asal gayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbana sigara wali masaikhina wali qurabatina wali ustadina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Berkahkan perkumpulan kami, gantikan dari lelah kami ini mendapatkan rahmat dan ridhamu ya Allah. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang mendatangkan rahmatmu, dan jadikan kepulangan kami dari ini majelis mendapatkan ampunanmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bihaqi Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad, kabulkan dari hajat-hajat kami ya Allah. Dengan haknya Nabi Muhammad, mudahkan urusan kami ya Allah. Dengan haknya Nabi Muhammad, angkat dari masalah hidup kami ya Allah. Dengan haknya Nabi Muhammad, permudah urusan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah. Istri kami istri yang solehah, suami kami suami yang soleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha mulia. Kami yang kecil, kami yang hina ini hanya bisa bermohon kepada Engkau, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terima dari amal ibadah kami ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang jauh darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hambamu di akhir hayat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbi habil minas salihin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah bihi ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bihi ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bihi ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah, mohon ampun. Allahumma fi mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang disampaikan Ustadz Mumui Abdul Mukti Sarjana Pendidikan dengan berakhirnya uraian hikmah dan ditutup dengan doa, maka rampunglah seluruh rangkaian acara Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW sekaligus selamatan atas dilantiknya sebagai anggota DPRD Kota Pontianak Bapak Haji Irwan Sarjana Hukum. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Mohon maaf atas segala kekurangan.